Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam kepada baginda Nabi. Kita kembali bisa melanjutkan kajian kita setelah rehat Ramadan dan Syawal. Berarti kurang lebih sekitar 4 pertemuan kita rehat 2 bulan, Ramadan sama Syawal. Insyaallah dengan kitab yang sama, kitab Al-Jauharul Mauhub. Ini terjemahan dari kitab Lubabul Hadis. Yang kita akan baca sambungan lanjutan dari Al-Babus Salis, dari bab yang ketiga, tentang keutamaan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babus Salisu fi Fadilati Bismillahirrahmanirrahim, halaman 20. Halaman 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baris dari bawah agak ke kiri. Halaman 20, 7 baris dari bawah agak ke kiri. Dan sabdanya itu ya. Ini alhamdulillah masih bisa ngaji, karena memang yang dikhawatirkan kalau habis liburan itu adalah ngumpulin semangat mau ngaji lagi. Udah kasihkan libur, nah, jadi takutnya payah ngumpul. Jamaah-jamaah di Medan itu selalu bilang, Ustaz, ngaji ini jangan sampai perih sekali aja. Perih sekali aja udah payah ngumpul lagi. Nah, ini alhamdulillah lah kita masih bisa kumpul. Kita lanjutkan. Dan sabdanya bahwasannya umatku datang mereka itu pada hari kiamat. Berkata mereka itu Bismillahirrahmanirrahim. Maka berat kebajikan mereka itu pada mizannya. Nanti hari kiamat umat baginda Nabi itu baca Bismillahirrahmanirrahim sehingga memberatkan atau membuat berat timbangan amal kebaikannya. Maka berkata segala umat yang lain, umat-umat Nabi lain itu bilang, apa yang memberatkan timbangan umat Muhammad? Maka berkata segala anbiya, maka nabi-nabi itu berkata bagi mereka itu kepada umat-umat yang terdahulu itu adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Permulaan kalam mereka itu 3 nama daripada segala nama Allah. Bismillah, ada Allah situ. Ir-Rahman, nama Allah. Ir-Rahim, jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim, nama Allah. Jadi ketika ini disebutkan 3 nama ini, nah, jadi permulaannya itu 3 nama daripada segala nama Allah Ta'ala yang mulia. Jikalau dihantarkan dia di dalam 1 daun neraca, kalaulah 3 nama tadi itu diletakkan di 1 daun timbangan, dan dihantarkan segala kejahatan makhluk sekaliannya di dalam daun neraca yang 1 lagi, sementara seluruh kejahatan manusia digabung, dikumpul, diletakkan di sebelah timbangannya, di lengan timbangan yang 1 lagi, niscaya berat kebajikan mereka itu, maka akan tetap berat Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu. Sabdanya, dan menjadikan Allah Ta'ala akan ayat ini menyembuh daripada tiap-tiap penyakit. Bismillahirrahmanirrahim itu bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dalam satu riwayat dikisahkan bahwasannya ada orang-orang kafir
yang saat itu sedang mengepung pasukan dari Sayyiduna Khalid bin Walid. Ini tertulis kisahnya dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah. Maka orang-orang kafir ini itu di samping pingin menyerang, tapi pingin tahu bukti juga. Mereka bilang, apa bukti bahwa agama yang dibawa Muhammad ini benar? Tolong tunjukkan kepada kami. Maka Sayyiduna Khalid bin Walid bilang, nah, silahkan kalian bawa kemari racun yang paling beracun. Racun yang paling mematikan. Nah, bawa kemari. Maka dihadirkan di depan Sayyiduna Khalid bin Walid, itu racun yang paling mematikan. Lalu Sayyiduna Khalid bin Walid itu meminum racun tersebut dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Diminum, tak terjadi sedikit pun keburukan. Nggak nampak ada gejala-gejala keracunan dikit pun nggak ada. Sehat-sehat aja nggak ada masalah. Kalau sekarang tuh mungkin apa sianida ya. Nah, dibawakan sianida, tapi nggak usah dicoba. Yang minum. Nah, dari istilah menjadi innalillah. Jadi Sayyiduna Khalid bin Walid minum itu baca bismillah nggak terjadi apa-apa. Lah tuh Sayyiduna Khalid bin Walid boleh beda makom gitu. Beliau ini sahabat. Yang mana kebanyakan sahabat-sahabat itu bahkan makom sahabat itu lebih tinggi daripada makom aulia. Daripada makom wali. As-suhbah afdal min wilayah. Status sahabat itu lebih tinggi daripada status wali. Lah kalau wali aja sering dapat ilham daripada Allah Subhanahu wa taala, apalagi sahabat. Mungkin saat itu memang beliau sedang mulham, sedang disampaikan oleh malaikat untuk melakukan itu. Nah, kalau kita buat begitu kan nggak ada tujuan, dan beliau saat itu memang dalam keadaan terjepit juga. Kalau nggak gitu ya lagi terkepung bakalan mungkin mati diserang musuh. Jadi beliau dalam keadaan ingin memberikan bukti bahwa Islam agama yang benar. Akhirnya banyak yang masuk Islam setelah melihat itu. Nah, jadi ini memberikan penyembuh, menyembuhkan dari tiap-tiap penyakit dan menolong bagi tiap-tiap obat. Nah, obat itu akan lebih ampuh menjadi sebab, tetap ya, hanya menjadi sebab. Hakikat kesembuhan itu asy-syafi, yang menyembuhkan itu ya tetap Allah. Nah, kita udah belajar tauhid, tapi menjadi lebih ampuh dia, menjadi sebab ketika dibantu dengan bismillah. Makanya kalau minum obat tetap baca bismillah, supaya tahu bahwa yang menyembuhkan adalah Allah, bukan obat. Nah, bukan obat. Aja bismillah. Dan mengkayakan daripada tiap-tiap yang papa. Bismillah bisa membuat orang miskin jadi kaya. Kerja baca bismillah. Cari rezeki baca bismillah. Apapun yang dilakukan baca bismillah. Maka insya Allah menjadi kaya. Kaya itu bukan tentang, oh berarti kalau baca bismillah sebelum kerja gajinya bertambah. Bukan. Berarti kalau jualan baca bismillah berarti lakunya jadi tambah banyak. Belum tentu. Tetapi katanya jadi kaya. Karena kaya itu bukan tentang duit yang banyak. Tapi tentang hati yang cukup. Jadi bisa jadi rezekinya tetap, tapi karena baca bismillah hatinya ngerasa cukup. Makanya dia akan mengkayakan orang-orang yang papa. Nah, dan menutupi daripada neraka. Menutup pintu neraka. Dan aman daripada telan bumi. Jadi kalau udah baca bismillah, satu daerah itu banyak yang membaca bismillah, itu akan amanlah daerah itu daripada ditelan bumi, dan daripada diubahkan kepada rupa binatang. Istilahnya khasaf wal masakh. Jadi khasaf itu ditelan bumi, masakh itu dirubah jadi hewan. Kalau orang yang setiap amalannya sering baca basmalah, maka insya Allah nggak akan terjadi sama dia yang seperti itu. Saya pernah baca berita katanya ada satu daerah di Padang atau di mana dulu itu, ambles ke bawah, ditelan bumi. Kata baginda Nabi dalam sebuah hadisnya, apabila sudah
sewa, sudah dibayar, sudah disuruh perempuan yang menari dan bernyanyi di atas panggung, udah disewalah biduan-biduan perempuan untuk menyanyi dan menari di atas panggung, maka halal bagi orang-orang yang ada di situ al-khasaf wal masah, untuk ditelan bumi dan dirubah wujudnya menjadi hewan. Tolong ini jangan dibuat. Maka biduan-biduan perempuan jangan lagi diundang. Jangan lagi ada keyboard-keyboard yang tak jelas. Karena dalam sebuah hadis, ini ada di dalam kitab Kifayatul Akhyar, riwayat seperti ini, bahwa kalau udah apa bahasa qainat deh, orang yang tukang perempuan yang tukang nyanyi-nyanyi, biduan. Itu kalau udah disuruh, disewa, dibayar untuk melakukan gitu, itu daerah situ sudah halal untuk ditelan bumi dan dirubah wujudnya menjadi hewan. Untungnya belum kejadian sama kita, masih sayang Allah sama kita. Artinya kalau dirubah itu udah wajar tuh. Udah jangan nyalahin siapa-siapa kalau daerah tuh ditelan bumi. Jadi sekali lagi yang udah ngaji sini, saya mohon nggak ada lah lagi yang kalau pesta tuh pakai keyboard perempuan, nggak ada. Udah ada tim-tim hadrah. Nah, yang lokal ada, mau panggil dari Medan banyak. Kalau pakai hadrah, pakai rebana malah itu dianjurkan. I'lanu nikahakum bid-dufuf. Umumkan hari pernikahan kalian dengan memukul rebana. Udah cukup itu aja. Jangan ada perempuan nyanyi-nyanyi belenggak-lenggok, nggak usah. Khawatir kita. Nanti akan terjadi hal-hal yang membuat Allah murka. Ya Bu ya, sepakat ya. Nggak ada keyboard-keyboardan lagi Bu ya. Ini saya kecewa kalau udah ngaji masih keyboard-keyboardan. Gitu juga Bapak, jangan lagi lah pakai keyboard dah. Nah. Tadi itu udah ngerihnya begitu. Nanti lagi pesta tiba-tiba terbenam ke bawah gimana tuh? Kan sayang rendangnya. Ya maksudnya tuh parah begitu ya Allah. Ancamannya sudah sampai seperti itu. Dan tim hadroh pun nikmat untuk didengar. Salawatan, nambah barokah. Disebutkan nama baginda Nabi. Disebutkan nama orang-orang saleh. Yang itu insya Allah akan menjadi tambahan barokah untuk orang yang baru mulai menempuh hidup baru nih. Nah, bilang sama anaknya. Nah, kalau ada keyboardnya ayah mak tak mau lah hadir pestamu dah. Takut ayah berdosa. Nah, jadi itu tadi. Banyak tim hadroh, banyak yang lain lah. Yang nggak mau pakai apa-apa pun udah nggak apa-apa. Udah makan aja udah. Karena walimah itu artinya adalah makanan yang dibuat karena ada sesuatu yang menggembirakan. Itu walimah. Jadi walimah itu to'amnya, makanannya. Bukan keyboardnya. Jadi asal sudah ngundang orang makan, ya udah itu walimah namanya. Nah, daripada mubadzir tambah dosa lagi, dia nggak usah dibuat tuh yang keyboard begitu. Nah, ini kita lanjut. Dan daripada dituduh orang, kalau udah baca bismillah, insya Allah nggak akan kena fitnah-fitnah orang. Jadi setiap mau keluar rumah baca bismillah, kalau keluar rumah bismillahnya agak ada beda ya tambahannya. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Nah, mau makan baca basmalah, mau minum baca basmalah. Ada bismillah yang bagus yang diamali setiap pagi dan petang. Nah, kalau udah masuk maghrib dibaca 3 kali atau setelah maghrib baca 3 kali. Nah, kalau nanti habis subuh atau udah masuk subuh baca 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Yang baca ini 3 kali di pagi hari, di subuh hari, tidak akan tertimpa perkara yang tidak mengenakkan, tidak akan ditimpa perkara buruk sampai maghrib. Yang baca itu di waktu maghrib 3 kali, tidak akan ditimpa perkara buruk sampai subuh. Siapa yang tidak akan ditimpa perkara buruk? Nafsihi, ahlihi, malihi. Dirinya tidak akan ditimpa perkara buruk, keluarganya tidak ditimpa perkara buruk, hartanya pun tidak akan ditimpa perkara buruk. Maka baca bismillah yang itu. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Apa lu?
Udah ada yang hafal? Nah, itu dirutinkan. Itu dirutinkan. Di Rotibul Haddad ada itu. Di Hizib Nawawi ada itu. Di Hizib Bahar ada itu. Jadi memang ini adalah bacaan-bacaan yang memang sebagai proteksi, pelindung kita. Nah, pagi dan petang. Selama berkekalan mereka itu membaca akan dia, selama rutin terus dibaca, tiap mau melakukan apapun bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim begitu. Nah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa amarallahu ta'ala al-kiramal katibin ayyaktubu fi diwanihi arba'ami'ati hasanatin. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada daripada hamba yang berkata bismillahirrahmanirrahim melainkan menyuruh Allah Ta'ala akan malaikat kiraman katibin, yang tukang nulis amal, bahwa menyurat, harusnya menyurat ya, menyurat, nggak ada titiknya, menyurat mereka itu di dalam suratan amalnya 400 kebajikan. Sekali baca bismillahirrahmanirrahim pahalanya 400. Bismillahirrahmanirrahim itu hurufnya ada 19. Bismillah enggak. Bismillah, coba dihitung tuh. Ya, 19 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ba, sin, mim, alif, lam. Ya, 19. Kalau kali 10 seharusnya cuma 190. Berarti banyak lipat gandanya dari Allah sampai jadi 400. 400 kebajikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim marratan lam yabqa min dunubihi darratun. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berkata bismillahirrahmanirrahim sekali aja, maka tiada tinggal daripada dosanya kadar semut, sekecil semut yang kecil, nggak akan tersisa dosanya. Nah, daripada dosa kecil. Tapi dosa kecil, dosa besar tetap harus dengan taubatan nasuha. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kataba bismillahirrahmanirrahim fajawwada ta'ziman lillahi ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menyurat itu artinya menulis kalimat atau lafaz bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada orang nulis lafaz bismillahirrahmanirrahim, maka mengelok ia. Nah, artinya dicantik-cantikkannya tulisan bismillah tadi itu. Ini yang ahli kaligrafi, khattat istilahnya, tukang tulis, ahli kaligrafi, dia cantiin bismillahnya itu. Nah, yakni akan suratannya dicantiin karena membesarkan bagi nama Allah. Tapi niatnya memang karena untuk memuliakan Allah, bukan karena mau MTQ, bukan karena lomba. Memang karena sadar ini yang mau kutulis nama Allah, maka aku harus nulisnya dengan seindah mungkin. Niscaya diampunkan baginya barang yang terdahulu daripada dosanya dan barang yang kemudian. Barang yang kemudiannya. Nah, nulis bismillah cantik-cantik ya. Nulis bismillah bagus-bagus gitu. Iya, yang dihapus dosa kecil. Kalau amalan-amalan begini itu udah dosa kecil. Amalan-amalan begini dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar memang harus dengan taubatan nasuha. Ada amalan yang bisa ngapus dosa besar. Dalam satu riwayat dikatakan haji atau umrah. Yang kedua salat tasbih. Itu bisa menghapuskan dosa besar. Nah. Terakhir ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza kataba ahadukum bismillahirrahmanirrahim falyamdudir rahmana. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila menulis salah seorang daripada kamu akan bismillahirrahmanirrahim,
maka hendaklah memanjang akan yakni segala huruf-hurufnya. Nah, memanjangkan huruf-hurufnya serta mengelokkan dia. Jadi dibuat cantik-cantik, betul. Makanya kita kadang ngelihat tuh ada yang mimnya panjang. Nah, habis ba sin panjang gitu ya. Baru mim. Pokoknya ya tujuannya supaya terlihat cantik. Ar-Rahmannya dibuat cantik, Ar-Rahimnya dibuat cantik. Nah, itu memang perintah tuh yang nulis begitu. Baginda Nabi SAW nggak pandai nulis, tapi nyuruh orang nulis. Berarti dari sini memang walaupun Nabi nggak pandai nulis, tapi pingin umatnya itu belajar nulis. Nah, bahkan dalam sebuah hadis, tertulis hadisnya dalam kitab Al-Jami' As-Saghir, min haqqil walad liwalidihi, yang merupakan hak anak dari ayahnya, dari orang tuanya. Nah, ayyu'allimahul kitab, bahwa diajari nulis kitabah, wa yuhassinasmahu, dan dibaguskan namanya. Jadi tanggung jawab, kewajiban seorang ayah atau ibu kalau punya anak, ngajarin anaknya baca tulis. Kalau nggak diajarin berdosa kita, berdasarkan hadis itu tadi. Mau yang Arab ataupun yang Indonesia kita, yang Islam nih ya haruslah pandai baca Arab, Iqra, Quran, sama pandai nulis Arab. Nah, kalau bapak ibu tak pandai ngajarkan, serahkan kepada guru yang bisa mengajarkan mereka. Intinya anak tadi jangan dibiarin buta huruf, berdosa kita kalau membiarkan anak itu buta huruf seperti itu. Nah, akan datang nanti waqala idza kataba, oh bukan, waqala innallaha subhanahu wa ta'ala, akan datang.